Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Rembang, Batam, Kepulauan Riau kembali dilaporkan memanas seusai terjadinya penyerangan terhadap warga setempat pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Warga diketahui terlibat bentrok yang dipicu oleh pencopotan spanduk penolakan proyek strategis nasional atau PSN Rembang Eco City yang dilakukan oleh pihak diduga karyawan PT Mega El Graha atau MEG. Atas kericuan yang terjadi dilaporkan sementara 8 warga mengalami luka-luka. Pasukan TNI Polri gabungan juga turut dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sekitar tempat kejadian perkara. Informasi lengkapnya saudara akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Batam Ucik Suwaiba. Halo rekan Ucik, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Sandi yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di lapangan Sembulang ya. Tadi di mana masyarakat Rempang Galak berkumpul di sini untuk mendengarkan hasil pembahasan bersama yang dilakukan di Mako Polresta Barelang, di mana kemarin sudah dipertemukan antara PT MEG kemudian juga dengan ada PT MEG, ada dari pihak warga sendiri, perwakilan warga, dan juga ada dari masyarakat setempat ya, Tribuners. Jadi memang kemarin keputusannya adalah diperbolehkan untuk tetap menyuarakan aspirasinya melalui spanduk-spanduk, namun tidak dengan kata-kata ataupun bahasa yang mengundang provokasi. Kemudian ada juga aspirasi yang disampaikan masyarakat, yakni tidak diperbolehkan ataupun mohon untuk ditarik beberapa ataupun seluruh karyawan PT MEG yang berada di titik-titik yang ada di Sembulang sendiri, seperti itu. Karena menurut mereka intimidasi dan juga ancaman yang dirasakan masyarakat sangat dirasakan ya, Tribuners. Kemudian tadi juga telah dilakukan pertemuan di sini dan masyarakat mendengarkan hasil keputusan tersebut ataupun hasil rundingan tersebut, dan masyarakat tetap menginginkan bahwasannya seluruh karyawan yang ada di PT MEG ditarik dari kawasan Sembulang dan tetap menolak relokasi seperti itu. Kemudian update terkini terkait warga ataupun 8 warga yang mengalami luka-luka atas penyerangan kemarin. 7 diantaranya sudah dipulangkan alias untuk dirawat jalan. Kemudian 1 diantaranya masih di rumah sakit ataupun di klinik Graha Hermin untuk menjalani operasi karena mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Pasalnya kemarin memang beberapa mengalami luka, diantaranya robek di bagian kepala juga harus dijahit, kemudian juga ada luka di juga di lengan, itu akibat senjata tajam seperti itu. Dan tadi juga salah satu anggota DPRD atau DPR Provinsi Kepulauan Riau juga hadir di sini, Taba Iskandar, dan memang akan memastikan pertemuan antara warga dan juga pemerintah Kota Batam terkait dengan konflik yang terjadi di PSN Rempang itu sendiri. Mungkin itu saja rekan Sandi yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Ucik Suwaiba atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Bapak Suwardi ataupun Mo beserta Ibu Raima, ada lagi semalam ibu-ibu semalam yang paling pecah, Rizka. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama dan pertama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dari fraksi Partai Golkar Abang Taba Iskandar, dan yang kita hormati orang tua kami Bapak Grisman sebagai ketua keramat, Pak Chandra sebagai ketua Gemerlap atau yang hadir. Jadi kami ingin menyampaikan setelah kita semalam ke Kapolsek, kami melanjutkan izin Pak Dewan. Pak Zahar, ada orang tua kita Macet Mau Jawa. Keamanan tentang tersebut kita sudah kumpulkan para tokoh masyarakat Rempang yang didengar di sana.
ada beberapa orang kemarin, ada 5 atau 7, salah satunya Pak Girisman, ya. Dan mereka siap akan menyampaikan kepada masyarakat di sana supaya jangan membuat tandingan action atau reaksi. Begitu juga dari PT MEK sudah mengiyakan sepakat sama-sama tidak melakukan aksi lanjutan. Ya, kedua, mereka siap menunggu keputusan dari Pilkada bahwa siapa nanti yang kepala BP, sehingga untuk meneruskan bagaimana Rempang ini statusnya. Tadi sudah sepakat. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sudah ada yang melapor Pak? Sudah. Cuma kan yang korban itu satu kan masih dirawat, jadi perwakilan. Nanti kita komunikasikan kembali. Jadi beberapa hari ini kita coba komunikasikan apa sebenarnya yang terjadi belakangan ini. Kita nggak tahu tuh apa yang kejadian-kejadian yang di lapangan ini kan muncul begitu ini, ya kami coba mengkomunikasikan apa sebenarnya. Kita tidak mau juga berstatement atau menyampaikan hal-hal yang memang belum pasti kejadian itu macam mana. Gitu. Harapan Ketua DPP seperti apa? Harapan semua berjalan dengan baik. Keinginan masyarakat tercapai, keinginan dari yang mau berinvestasi tercapai, itu aja sebenarnya. Duduk bersama itu, bermusyawarah itu lebih baik daripada kita melihat daripada hal-hal yang memang membuat suasana perpecah belahan itu. Langkah ke depan apa Pak? Langkah ke depan kami akan mengkomunikasikan semua dari gubernur, dari APH yang ada dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita akan duduk. Pak, ada pernyataan dari kepolisian bahwasanya awal kejadian dimulai dari salah seorang personel PT MEK yang mencabut spanduk di sebelah. Ada upaya Pak dari DPRD nanti akan memanggil? Enggak, kami belum tahu sebenarnya bagaimana hal itu. Coba kami lagi komunikasikan di sini. Harapan warga yang menolak relokasi ini dan TSN ini kan adalah kepada Pak Prabowo. Beberapa kali mereka menyatakan permintaan ke Pak Prabowo dan Gerindra Pak. Gimana tanggapannya Pak? Tanggapan kita seperti saya bilang tadi, harapan kita semua hal-hal yang terjadi di lapangan ini kita cari solusi, kita musyawarahkan dengan baik. Apa yang keinginan masyarakat bisa tercapai, apa yang keinginan dari pihak investor yang berinvestasi bisa tercapai. Ini kan bahagian daripada pembangunan ke depan, kesejahteraan masyarakat juga ke depannya. Nah, sebenarnya perlu duduk lagi bersama aja ini. Jadi kalau kita melihat plus minusnya, banyak yang plus, banyak yang minus, itu kan kemana-mana nanti beritanya. Ya. Ada rencana untuk memanggil kedua pihak? Kita komunikasikan sudah beberapa hari ini, sehingga secepat mungkin ini bisa redam kembali, bisa duduk bersama. Ya. Bapak Suardi ataupun Mo beserta Ibu Raima, ada lagi semalam ibu semalam yang paling pecah, Rizka. Siap dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama dan pertama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana dari fraksi Partai Golkar Abang Taba Iskandar, dan yang kita hormati orang tua kami, Bapak Girisman sebagai Ketua Keramat, Pak Chandra sebagai Ketua Gemerlap atau yang hadir. Jadi kami ingin menyampaikan setelah kita semalam ke Kapolsek, kami melanjutkan izin Pak Dewan. Pak Zahar, ada orang tua kita. Salah kejadian, ya kemarin ada bentrok, kalau boleh dikatakan dari sisi kita masyarakat sih kan penganiayaan terhadap masyarakat di Sembulang. Tapi itu sudah di follow up dengan memberikan laporan ke kepolisian. Dan itu kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa ada masyarakat yang dianiaya, ada kerusakan yang terjadi, nah, itu harus didudukkan sesuai hukum yang berlaku. Itu yang tadi. Terus yang kedua, persoalan tentang PSN. Jadi selanjutnya atau langkah ke depan menyangkut proyek ini seperti apa? Masyarakat harus mendapat penjelasan yang jelas. Jadi kalau saya mengatakan, jangankan masyarakat langsung, saya sendiri anggota DPR tidak tahu betul. Apakah hanya pindah ke Tanjung Banun? Setelah pindah Tanjung Banun orang direlokasi, selesai masalah. Harusnya ini dipaparkan proposal pembangunan ini ke arah mana. Dan itu pemerintah bukan PT MEK.
Oke. Masyarakat jangan dipertemukan dengan PT MEK, bukan, jangan dibenturkan. Pemerintah yang harus jelaskan proyek ini arahnya ke situ. Kemudian penyelesaian proyek ini tahapannya apa? Kan ada time schedule tuh. Nah, masyarakat mendapatkan apa? Apa hanya pindah? Cuma dipakai lahannya saja. Nah, kesejahteraan masyarakat bagaimana? Apakah ada program-program menyangkut kesejahteraan masyarakat, masa depan mereka, masa depan anak-anak cucu mereka? Apakah hanya dengan pindah ke Tanjung Banu semua selesai? Tidak. Apakah akan meningkat ekonomi mereka? Apakah ada bantuan untuk nelayan? Atau ada nelayannya diberdayakan? Apalah kira-kira. Dan itu masalah yang harus didudukkan menurut saya. Nah, kami saja di provinsi tidak pernah mendengar bagaimana program ini. Entah di Kota Batam. Tapi paling tidak, perwakilan rakyat tahu. Kalau tidak mau langsung ke rakyat aja. Kalau tidak menganggap perlu Dewan Perwakilan Rakyat, langsung ke masyarakat. Ini masyarakatnya sendiri kan bertanya tuh. Kalau tidak akan terjadi masalah ini. Berarti artinya mau mempertemukan antara masyarakat dengan pemerintahan, Pak, dalam waktu dekat ini, Pak. Asalnya ini makanya juga saya mencoba memfasilitasi. Artinya saya ini apa yang saya dapatkan kebetulan saya sudah reses. Apa yang saya dapatkan ini harus saya laporkan dalam laporan reses. Kemudian saya akan bicara kepada aparat pemerintah yang berwenang, terutama ini pemerintah Kota Batam. Kemudian menyangkut masyarakat adat kita ini, lembaga adat Melayu. Jadi harus dirumbukan dan dirundingkan supaya jelas ke depan. Kalau sudah jelas, terang, pasti tenang dia dan damai. Karena masyarakat udah tahu mau kemana. Perusahaan juga tenang. Perusahaan juga sebenarnya kan dia jangan dibenturkan dengan masyarakat. Nah, karena kalau dibiarkan lepas seperti ini, akan terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Saya kira begitu. ini kan juga masa transisi, Pak. Apakah Transisi dari siapa? maksudnya transisi antar wali kota lama ke wali kota baru? Enggak, Nah, kira-kira akan dalam istilah itu tidak dikenal transisi. Pemerintah dari dulu tugasnya sama saja, melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Tidak ada istilah transisi. Bahaya kalau sebentar-bentar transisi. Sama aja tugas dari dulu dan sekarang. Berarti dari anggota dewan menekankan harus segera mungkin dipertemukan antara masyarakat dan pemerintah. Ditunda, ngapain nunda persoalan penting? Oke, siap. Dan ini kan cuma persoalan komunikasi yang harus didudukkan. Masyarakat ini perlu kejelasan. Kemana masa depan mereka itu saja. Karena yang diketahui sebagian besar masyarakat cuma pindah ke Tanjung Banu. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Penyampaian Pak Jusman itu soal KPN Ya, itu itu persoalan BP Batam ya, tentang hukum atas tanah kan. Karena memang dari awal tidak tahu sekarang ya. Kalau dari awal proses proyek ini saya memang tahu tidak ada HPL-nya. Nah, tidak tahu kalau sekarang apa sudah diproses belum, karena prinsip keluar HPL itu harus clear and clean. Oleh ibu-ibu semalam yang pada bincang Rizka. Ya. Jadi kami juga ketemu dengan Kapolres, dengan pihak PT MEK dan juga Bapak Dandim Batam. Membawa apa yang sudah kita sepakati semalam, kami menyampaikan kepada Bapak Kapolres bersama Bapak Grisman, tujuan kami datang ke Kapolres ini pertama sekali keinginan masyarakat dengan adanya terjadi peristiwa yang tidak kita ingin ini, peristiwa yang berdarah, maka masyarakat Rempang Galang umumnya meminta pihak MEK untuk menarik diri ataupun pekerjanya dari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.